Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pertemuan kelima untuk pembahasan iBuild atau di kuliah aplikasi komputer dalam bidang manajemen konstruksi. Ya. Di sini menggunakan iBuild. Pertemuan terakhir kita sudah masuk ke bagian ini, ke bagian penjadwalan, ya. Penjadwalan sebaiknya sudah diisi dulu terlebih dahulu. Berikut adalah jadwalnya, sebaiknya sudah diisi. Masing-masing tolong diisi untuk penjadwalan tersebut. Jadi atur jadwalnya, ya. Terserah penjadwalannya. Mungkin persiapan mulai tanggal 4 ini, mulai tanggal 4 ya. Tanggal 4, kemudian persiapan mulai tanggal 4 sampai tanggal 17, 14 hari semuanya tolong diisikan juga yang bawah-bawahnya. Kemudian pekerjaan tanah dan pasir mungkin diisi mulai tanggal setelah tanggal 17, tanggal 18 Maret, atau diganti semua aja biar nanti ada progresnya. Jadi tanggal 14 ya. Ini ya, di atas semua persiapan diganti tanggal, jadi tanggal 4 sampai tanggal 17 semua. Kemudian pekerjaan tanah pasir dikerjakan mulai tanggal hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 18. Jadi mulai hari ini tanggal 18 kita masukkan di sini tanggal 14, semuanya tanggal 18 sampai berapa hari ke depan, misalkan 1 minggu ke depan ya. Ini misalnya 1 minggu ke depan 7 hari, maka semua akan berubah, bawah juga akan berubah tanggalnya ya. Nah, tujuannya apa di sini? Tujuannya nanti kita akan menggunakan jadwal ini untuk pelaporan progres. Jadi di sini kita pilih lab DTSL. Di lab DTSL. Baik, di sini kita mempunyai edit project. Ini adalah dari mulai general sampai manajemen lapangan. Kita lompati saja. Jadi dari penjadwalan kita lompat langsung ke input progress. Selebihnya nanti bisa lihat di video. Untuk menu-menu lainnya bisa lihat di video. Ada video lainnya langsung di websitenya ibuild.co.id. Ini kita hubungannya dengan ini, realisasi progres fisik. Ini adalah realisasi progres fisik. Nah, ini hubungannya dari sini. Jadi kita bisa menampilkan semua. Tampilkan semua, kemudian kita tentukan progresnya. Nah, di sini sampai dengan minggu ini. Ini ada dua bagian ya. Jadi ada jadwal kontrak. Ini adalah kontrak. Kemudian di sini ada realisasi. Kontrak ini adalah rencana. Jadi sesuai dengan yang kita masukkan di sini di dalam schedule penjadwalan. Jadi penjadwalan ini adalah jadwal kontrak, jadwal terkontrak dan juga nilai progresnya. Tapi kalau yang ini adalah realisasinya. Realisasinya hubungan dengan input progress fisik ini. Jadi hubungan adalah input progress fisik ini. Kemudian di sini ada menu menampilkan semua. Kalau ini hanya menampilkan pekerjaan minggu ini saja. Ya. Ini kita tampilkan minggu ketiga. Ini minggu ketiga. Ya. Kalau yang minggu ke-1 saja, ini nanti hanya menampilkan minggu ke-1 saja ya. Tapi kalau misalkan kita hanya menampilkan minggu ke-4 saja misalkan, maka ini akan menampilkan minggu ke-4 saja ya. Jadi di sini terdapat menu ataupun drop down untuk menampilkan minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3 kondisinya ya. Nah, di sini ada hubungannya adalah di sini adalah persentase dari kontrak, di sini persentase dari realisasi, kemudian di sini adalah deviasinya berapa persen.
Kemudian di sini keterlambatan dari minggu tersebut. Nah, di sini contoh misalnya kita input. Nah, inilah inputnya. Input dia minggu ke berapa misalkan. Kita bisa inputkan ke minggu kapanpun juga. Jadi kita bisa input pada minggu yang sudah terlewat atau yang belum terlewat atau yang akan terlewat. Itu kita bisa inputkan di sini. Misalnya kita isikan minggu berapa, kemudian berapa volumenya. Di sini ada dua pilihan. Pilihan minggu berupa volume atau berupa persen. Ya. Di sini adalah volumenya 291 meter panjang. Ya, volume sampai dengan minggu ini misalkan kita isi cuman baru 100, maka di sini kita isikan. Maka dia akan menginputkan di bawah sini. Ya. Kemudian juga dia bisa menginputkan dalam persen sini. Ini 34%. Nah, ini kita isikan juga, misalnya di sini isikan 35% dalam persen. Nah, ini minggu yang sama 35%. Jadi total menjadi 69%. Nah, ini sebenarnya salah. Gak boleh kita menginputkan progres di tanggal yang sama. Nah, ini kita bisa dihapus. Berikutnya, nah ini misalnya kita isikan ke minggu lompat bisa. Jadi kita bisa melompat progresnya. Jadi misalnya kita lompati minggu kedua, kita isikan di sini. Minggu kedua kita dalam isi persen, dia udah mencapai 50%. Saving, maka dia akan menghitung menjadi 145. Ya, ini 145. Ya, berarti harusnya udah mencapai ini minggu ini ya. Jadi ini minggu ini yang diisikan di sini adalah minggu ketiga tadi. Jadi makanya di sini kalau di sini minggu ketiga nanti diisinya. Ya. Nah, ini oke. Kita tutup, kita refresh. Masuk ke sana, maka di sini udah muncul minggu pertama dia 34%. Ini minggu ketiga 84%. Ya. Silahkan dicoba untuk progres minggu ini. Berikutnya kita juga masukkan berupa dokumentasi. Ya, dokumentasi. Di sini ada dokumentasi, kita bisa isikan. Selain berupa progres, kita bisa juga, nah ini misalkan kita dokumentasi, misalkan create album. Ya, create album, misalkan ini lantai 1 kumpulan, berarti ini foto-foto kumpulan lantai 1. Ya, yang masuk sini. Ya, kita bisa upload foto. Ya, ini silakan nanti upload foto masing-masing ya. Kalau punya foto-foto apa proyek atau apa, masuk ke sini, dicoba-coba saja. Berikutnya adalah realisasi biaya pelaksanaan. Realisasi biaya pelaksanaan ini adalah penggunaan material ya. Jadi misalnya kita sudah menggunakan bata merah, volumenya berapa ya, ini bisa dilaporkan ke sini, harga satuannya berapa realnya ya. Misalnya di sini volumenya udah 100 buah, harganya sebesar, nah ini harga 1000, itu adalah harga satuannya ya. Ya misalnya ternyata harganya beda, nah, misalnya kita kasih 1200 ya. Ini adalah untuk perhitungan realisasi pembelian material ya. Jadi hari ini kita membahas cuma 3 saja. Realisasi progres fisik ya, yang pertama. Kemudian dokumentasi, silakan dicoba-coba, nanti bisa diskusi, bisa bertanya di grup ataupun di komentar langsung di komentar YouTube-nya, silahkan ya. Nanti silakan nonton dulu, kemudian nanti diisikan. Kemudian tugas hari ini sampai selesai, nanti perkiraan sampai jam 15.30 kalian coba-coba isi 3 menu ini ya. Silakan diisi, foto-foto juga boleh
Cara memasukkan foto, caranya di sini ya. Kita masuk ke album, kemudian kita tambahkan foto. Ini tanggalnya, kita bisa juga menentukan, misalnya kita mau nampilkan ini kolom, jadi kita bisa menghubungkan foto tersebut dengan gambar yang kita masukkan. Ini kita ambil foto, saya ada foto contoh. Nah, ini saya upload. Oke, sudah masuk. Ini fotonya udah masuk. Tasnya udah ada di sini, dia terhubung. Kemudian kita juga bisa memasukkan tagging ya, jadi kita bisa tagging seperti di Facebook. Contoh kita bisa tampilkan taggingnya ya. Ini tagging, nah, kita bisa tagging di sini, kita bisa perbesar. Nah, misalnya kolom tipe K3. Ini juga misalnya kita tampilkan tagging juga di sini. Misalnya kolom yang berbeda. Dan kolom K5. Nah, jadi kita bisa nampilkan di sini. Oh, ini kolom tipe K3. Oh, di sini kolom K5. Ya, silakan dicoba-coba untuk penggunaan ini. Silakan. Semoga bermanfaat. Nanti kita diskusi aja lewat WA ataupun lewat komentar di YouTube. Silakan.